menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar atas kami. Kami mau bersyukur sebab tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dengan ucapan syukur katakan kepada Tuhan, layaklah Engkau, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kami menyembah-Mu sebab
Shalom jemaat, renungan firman Tuhan di hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, di dalam Injil Yohanes 3 ini kita bisa melihat ada dua peristiwa penting yang sengaja dicantumkan oleh penulis Injil Yohanes ini, yaitu Rasul Yohanes sendiri. Salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus sengaja mencantumkan ada dua peristiwa penting dengan satu tujuan, yaitu apa? Yaitu supaya semakin banyak orang yang membaca dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sehingga hidup mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, peristiwa pertama adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus ini, Bapak Ibu Saudara? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah seorang rabi, seorang pengajar Israel, seorang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang beragama. Di antara kalangan orang-orang berpendidikan, dia sangat dihormati di kalangan rabi-rabi. Dan Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang bahwa rabi-rabi pada waktu itu adalah orang yang menempati kedudukan dengan status sosial nomor 1 kala itu. Dan Nikodemus adalah orang yang dihargai, orang yang sangat dihormati di kalangan sosial seperti itu. Nah, penulis Injil Yohanes mencantumkan peristiwa itu dengan satu tujuan, supaya apa? Supaya pembaca Injil dari kalangan orang-orang berpendidikan, dari kalangan tokoh-tokoh agama bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat teladan Nikodemus ini. Orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dihormati bisa percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga peristiwa ini menjadi semacam stimulus sehingga pembaca dari kalangan orang-orang seperti itu juga bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, ada peristiwa yang kedua, yaitu tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang anak dari seorang imam yang bernama Sakaria. Imam Sakaria juga orang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Israel. Mirip dengan Nikodemus seperti tadi. Tetapi anaknya Yohanes Pembaptis ternyata mengambil jalan yang lain. Dia memilih untuk menjadi nasir Allah. Dia hidup di padang gurun. Dia memberitakan Injil, kalau boleh dikatakan seperti penginjil keliling mungkin pada waktu itu. Dia memilih melayani Tuhan bukan di bait Allah sebagai imam, atau bukan juga mengajar di Yerusalem seperti Nikodemus menjadi rabi. Dia memilih melayani Tuhan bukan seperti itu, tetapi dia memilih melayani Tuhan dengan menyuarakan pertobatan di padang gurun. Ya, kemudian Yohanes Pembaptis itu juga dikatakan bahwa sebagian besar pengikutnya adalah orang-orang dari wilayah Galilea. Nah, sedikit background juga Bapak Ibu Saudara, bahwa wilayah Galilea pada waktu itu seperti wilayah yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yerusalem. Jika orang-orang Yerusalem adalah orang-orang di mana pusat pendidikan ada di tempat itu, pusat ortodoksi Yahudi ada di tempat itu, pusat rabi-rabi Yahudi ada di tempat itu. Nah, berbeda dengan wilayah Galilea. Wilayah Galilea itu adalah wilayah bangsa-bangsa asing. Dikatakan wilayah Goyim, tempat bangsa-bangsa asing. Orang-orang dari berbagai bangsa berkumpul di wilayah Galilea. Sedangkan orang-orang Yerusalem berpikir bahwa kami pusat di mana umat pilihan Allah berada ya di Yerusalem. Sehingga wilayah Galilea sering dipandang sebagai wilayah dengan status sosial nomor 2 pada waktu itu. Dan sebagian besar pengikut Yohanes Pembaptis berasal dari wilayah itu. Sehingga apa? Sehingga penulis Injil Yohanes mencantumkan bagaimana Yohanes Pembaptis, orang yang sangat dihormati dari wilayah Galilea, dari wilayah bangsa-bangsa asing, dari wilayah pekerjaan, istilahnya pekerjaan sekuler. Ada pedagang di sana, ada nelayan di sana, ada tukang kayu di sana. Tetapi penulis Injil mencantumkan peristiwa itu dengan satu tujuan, supaya apa? Supaya orang-orang dari kalangan sekuler seperti itu, dari bangsa-bangsa lain juga bisa dipercaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Orang yang sangat dihargai, yaitu Yohanes Pembaptis dari kalangan seperti itu, bisa memberikan kesaksian kepada Tuhan Yesus, bisa memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, sehingga itu juga bisa menjadi stimulus bagi orang-orang di kalangan status sosial nomor 2 untuk juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jemaat Tuhan, jika kita melanjutkan
pembacaan di pasal 4, kita melihat di awal pasal 4, penulis Injil Yohanes juga mencantumkan bagaimana peristiwa percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria, seorang berdosa, seorang kafir dari Samaria, tetapi dicantumkan oleh penulis Injil supaya apa? Supaya ini juga bisa menjadi contoh bagaimana Tuhan juga memakai orang berdosa, yaitu wanita Samaria, dan mengizinkan hidupnya dipakai Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini? Bahwa jika Tuhan bisa pakai Nikodemus, orang yang berpendidikan, orang yang sangat dihargai dari kalangan sosial ekonomi nomor 1 istilahnya. Dan Tuhan juga bisa pakai Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus sehingga banyak orang dari bangsa-bangsa bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga bisa memakai orang berdosa seperti wanita Samaria. Dan saya juga berdoa, saya juga percaya bahwa Tuhan bisa pakai setiap kita. Apapun latar belakang kita, apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita, kita juga bisa dipakai Tuhan sehingga orang-orang di sekitarnya bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah sehingga mereka bisa boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika melalui firman Tuhan ini kami boleh melihat kalau Tuhan pakai Nikodemus, Tuhan pakai Yohanes Pembaptis, Tuhan juga pakai wanita Samaria ini sehingga orang-orang di lingkungannya boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan juga pakai setiap kami. Allah Roh Kudus boleh bekerja dalam diri kami sehingga Tuhan pakai kami untuk menjadi alat Tuhan dan banyak orang di sekitar kami menjadi percaya dan mereka beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yohanes 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi,
Orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki. Yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.